Selamat pagi anak-anak, sampai ketemu lagi bersama Pak Fitra di mata pelajaran IPA terpadu. Nah, kenapa kok dikatakan IPA terpadu? Nah, untuk semester ini di IPA terpadu ini Pak Fitra mengajar dua mata pelajaran sekaligus di IPA, yaitu fisika dan biologi. Nah, kalian akan menerima dua pelajaran nanti, materi fisika dan keduanya materi biologi. Nah, nanti akan saya dibantu sama Bu Tiri, tetapi tidak semuanya Bu Tiri nanti bersama dengan saya. Kalau misalnya saya tidak bisa, nanti dibantu sama Bu Tiri. Nah, oke, apakah saya harus pakai masker? Oh, tidak perlu ya, karena tidak ada siapa-siapa di sini. Kalian bisa lihat muka saya, bisa lebih jelas, oke? Nah, IPA terpadu itu kita bahas mengenai gerak dan gaya. Nah, gerak dan gaya itu apa? Kita harus mengerti dulu pengertian satu persatu ya. Yang pertama yaitu tentang gerak. Gerak adalah perpindahan satu benda dari titik awal atau titik acuan ke titik yang lain atau berpindah ke tempat yang lain. Itu adalah bergerak. Jadi kalau kalian biasa bergerak ke sana kemari, itu artinya kalian berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Nah, setiap benda yang bergerak dari satu titik ke titik yang lain itu disebut dengan bergerak. Nah, saya minta botol ini, saya pindahkan dari sini pindah ke sini, maka dia akan bergerak. Itu namanya bergerak, jelas. Ini saya pindahkan lagi ke sini. Nah, ya, saya kocok. Nah, ini bergerak, ya, saya kocok-kocok. Nah, ini bergerak dari atas ke bawah, dari bawah, kocok lagi. Nah, atas ke bawah, itu semuanya bergerak, jelas ya, mengerti ya, anak-anak, itu namanya bergerak. Nah, yang kedua berikutnya yaitu setiap benda itu bersifat relatif. Setiap benda bergerak itu bersifat relatif. Kenapa bersifat relatif? Sekarang coba kita lihat dari slide yang ada di sebelah saya ini. Nah, dia sedang berada di dalam mobil yang melintasi seorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan raya. Nah, pengamat di tepi jalannya melihat bahwa Nadia sedang bergerak bersama mobil terhadap sebuah kota. Nadia sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak Nadia. Jadi gerak benda bersifat relatif tergantung pada titik acuan dia melihat. Sekarang saya mau tanya, kalau kalian melihat matahari, ini matahari nih ya, matahari ini kamu lihat. Yang bergerak itu siapa? Kalian atau mataharinya? Nah, kalau kalian berpikir, mungkin orang-orang di sini berpikir matahari terbit dari timur, terbenam di barat, ya kan? Dari timur ke barat berarti mataharinya bergerak. Nah, salah atau betul? Yang betul adalah kita ini yang bergerak, ya. Kita yang bergerak. Mataharinya tetap dia terbit dari timur, kemudian terbenam di barat. Itu bukan kita, bukan mataharinya yang bergerak, tetapi kita yang bergerak. Bumi ini bergerak. Jelas ya, mengerti ya? Kenapa dikatakan relatif semacam itu? Karena tergantung kita melihat bendanya. Nah, ketika kita yang melihat titik acuannya, itu adalah gerak relatif. Berikutnya yaitu jenis-jenis gerak, ya. Jenis-jenis gerak itu ada apa saja? Ya, ketika kamu sedang berjalan di muka kelas, di saku bajumu ada pena. Sambil berjalan tersebut, lempar dan tangkap lagi penghapus papan tulis yang berulang-ulang. Nah, ketika peristiwa di atas, pena tidak bergerak terhadap kamu karena jarak posisi pena terhadap kamu tetap. Kamu dapat dikatakan melakukan satu macam gerak, yaitu gerak terhadap dinding kelas. Menghapus dapat dikatakan melakukan dua macam gerak. Gerak pertama terhadap kamu, gerak kedua terhadap dinding atas, ya. Nah, saya beri contoh misalnya ya. Saya beri contoh. Sebentar, saya akan saya beri contoh. Nah, saya punya ini. Ketika saya berjalan, saya lempar. Ketika saya lempar, kamu berjalan, tetap aja kamu bisa menangkap pensil itu kuas ini. Ketika saya berjalan, tetap saya pegang. Kenapa? Karena suatu benda dilakukan bergerak itu jika bergerak kita sama saya menangkap pensil itu tadi adalah posisinya tetap.
itu ya. Itu pergerak jenis-jenis gerak. Kemudian gerak menurut keadaan benda. Yang tadi saya katakan itu adalah gerak semu. Yang saya lihat tadi kan gerak semu. Gerak semu itu adalah gerak yang bergerak, benda seolah-olah bergerak, benda diam seolah-olah bergerak. Itu adalah gerak semu. Suatu contoh tadi matahari yang saya tadi katakan, matahari itu benda diam seolah-olah bergerak. Ya, itu adalah gerak semu namanya. Jadi saya katakan tadi bahwa matahari terbit dari timur dan terbenam ke barat, padahal matahari itu diam. Nah, siapa yang bergerak? Kita yang bergerak. Nah, itu yang dinamakan gerak semu. Artinya kita sebagai titik acuan. Satu contoh, misalnya kalian pernah naik mobil. Di dalam mobil, kalian jalan, dalam mobil itu ada pohon di pinggir jalan. Ketika kamu melihat pohon itu seolah bergerak menjauhi, mendekati kamu dan ke belakang menjauhi kamu, begitu seterusnya. Tetapi yang bergerak itu siapa? Kita, bukan pohonnya yang bergerak, ya toh? Pohonnya yang bergerak, ya kan? Nah, itu namanya gerak semu. Jelas ya anak-anak ya, gerak semu tahu ya. Yang kedua, gerak itu menurut bentuk lintasan. Bentuk lintasannya. Ya, ada yang gerak lintasannya lurus, jalan lurus. Terus kemudian ada yang melingkar. Gerak lingkaran. Itu ada semuanya kita pelajari. Gerak lurus, gerak melingkar, parabola tahu ya, kalau misalnya kalian main basket, misalnya lempar cus, push. Nah, ketika lempar basket, ces gitu kan harus parabola gini, ces begini. Kalau lurus gini kan nggak bisa, harus parabola. Cus. Nah, ketika kita melempar dengan parabola dengan parabola semacam itu, maka pasti bisa masuk. Tapi kalau lurus nggak bisa. Jelas ngerti ya? Itu adalah gerak menurut lintasannya. Berikutnya yaitu kelajuan dan kecepatan. Nah, sebelum kita membahas kelajuan dan kecepatan, kita akan membahas dulu tentang jarak dan perpindahan. Ini agak sulit ya anak-anak ya, mulai agak sulit. Kita akan pelajari pelan-pelan ya. Yang pertama, jarak dan perpindahan. Jarak dulu. Apa jarak itu? Jarak dihitung seberapa jauh benda itu bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Sedangkan perpindahan adalah berapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan, diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal sampai posisi akhir. Contohnya bagaimana Pak Fitra? Oke, saya akan berikan contoh. Nih ya, contohnya lihat pelan-pelan aja. Nih lihat. Contohnya ya, saya akan kasih contoh. Seorang anak bergerak sejauh 4 meter. Kemudian dia berjalan lagi ke atas sejauh 3 meter. Nah, di sini kalian bisa menghitung berapa jaraknya. Jarak yang dia tempuh anak itu adalah 4 meter ditambah 3 meter sama dengan 7 meter. Sampai di sini ngerti ya? Jadi 4 meter dia berjalan ke sana, kemudian 3 meter ke atas. Ya, itu berarti jarak yang dia tempuh adalah 7 meter dijumlahkan. Nah, itu jarak. Kenapa? Karena jarak dihitung dari seberapa rute yang dia tempuh, itu adalah jaraknya. Ya, seberapa rute yang dia tempuh, itu jaraknya. Ngerti ya, jarak yang tempuh. Nah, kemudian kalau berpindah itu apa? Berpindah itu adalah dari titik awal sampai titik akhir itu ditarik garis lurus, itu adalah berpindah. Nah, bagaimana dengan berpindah ya? Oke, dengan berpindah itu adalah dari titik awal ditarik ke garis titik akhir, itu adalah berpindah. Jelas mengerti ya? Perbedaan jarak dan berpindah. Nah, dari berpindah itu kita hitung sekarang. Nah, penghitungnya bagaimana? Kalau dari gambar terlihat bahwa menghitungnya dengan menggunakan apa? Pitagoras, pintar. Kalau kalian yang sudah tahu ya, Pitagoras ya sudah dipelajari, bagus. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, menghitungnya adalah seperti Pitagoras, rumus Pitagoras yaitu A sama dengan
A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat kemudian sama dengan 16 ditambah 9. Sampai di sini ngerti ya? Kemudian sama dengan akar daripada 25. Berapa jaraknya? Jaraknya yaitu 5 meter. Jelas? Jadi perpindahan jarak yang ditempuh itu adalah 7 meter, sedangkan perpindahannya adalah 5 meter. Kenapa? Karena perpindahan dari titik awal sampai titik akhir itu yang ditarik garis lurus. Jelas? Ngerti ya? Suatu contoh misalnya ya, si Kristina berjalan dari rumahnya nih ya, dari rumahnya ke sekolah jaraknya kurang lebih 8 km. Tapi dia lewat Suramadu dulu ke Madura sana, terus kemudian lewat Jalan Gedung Coek, setelah itu lewat Kenjeran ya toh, Dharma Husada, muter sama Husada, kemudian Dharma Wangsa sampai dengan Residen Sudirman masuk ke sekolah. Jaraknya berapa dia tempuh? 50 km jadi tempuh dia. Karena dia muter dulu sampai Gedung Coek, Madura, kemudian Kenjeran, kemudian Dharma Husada sampai dengan Dharma Wangsa masuk ke sini, itu jaraknya 50 km. Itu jaraknya. Tetapi perpindahannya Kristina sampai sekolah itu hanya 8 km. Jelas ya, perbedaan ini jelas ya antara jarak dan perpindahan, jelas ya. Oke. Berikutnya yaitu baru kita masuk dari kelajuan. Kalau jarak dan perpindahan itu tidak luput dari yang namanya kelajuan. Kelajuan itu harus ada jarak dan waktu. Jadi kelajuan atau kecepatan nanti ada perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan apa? Kecepatannya apa? Nah, sekarang kelihatan. Jadi kelajuan adalah berdasarkan jarak yang ditempuh oleh suatu benda bergerak dalam tiap satuan waktu. Jadi kalau jarak itu simbolnya S, sedangkan waktu itu simbolnya T. Berarti jarak dibagi waktu itu sama dengan kelajuan atau kecepatan. Perpindahan dibagi waktu. Ya. Contohnya apa, Pak? Oke, saya berikan contoh. Ya, saya akan berikan contoh. Nah, nih kelajuan tetap, rata-rata tetap. Jadi kalau jumlahnya dijumlah, jaraknya dijumlah, kemudian dibagi waktu. Nah, satu contoh misalnya, lihat ini, semuanya lihat ke sini, ya. Coba ini. Jadi S seperti tetap yaitu jumlah daripada jarak dibagi jumlah daripada waktu. Oke. Sekarang saya berikan contoh. Seorang anak melangkah ke kanan sejauh 100 meter. Seorang anak melangkah sejauh 100 meter. Kemudian kembali lagi melangkah ke kiri sejauh 50 meter dalam waktu 25 sekon. Perhatikan hal berikut ini. Ya. Jadi jarak ditempuh anak adalah 100 meter ditambah 50 meter sama dengan 150 meter. Jadi kelajuannya adalah jarak dibagi dengan waktu. Jadi jaraknya berapa? 150 dibagi 25 sama dengan berapa? 6 meter per sekon. Sampai di sini ngerti? Ngerti ya? Nah, ya ke kanan 100 meter, kemudian balik lagi ke kiri sejauh 50 meter. Nah, sekarang perpindahannya. Perpindahan kamu lihat dari garis hitam itu, titik hitam itu dari ujung sini, kemudian dia balik lagi ke sini, maka yang dihitung adalah dari titik sini ke titik sini. Berarti perpindahannya adalah 100 dikurangi 50, berarti sama dengan berapa? 50 meter. Maka kecepatannya adalah perpindahan dibagi waktu. Jadi 50 dibagi 25 sama dengan 2 meter per sekon. Itu perbedaannya anak-anak ya. Jadi kalau tadi jarak dan perpindahan, nah sekarang kelajuan dan kecepatan. Kecepatan dan kelajuan itu apa? Kalau kalian berjalan, kecepatannya berapa? Nah, kelajuannya berapa? Itu bedanya dua hal yang harus kalian bedakan. Kalau kelajuan itu jarak yang ditempuh dibagi waktu.
Jadi seperti Kristina tadi jalan dari rumahnya ke Madura, Suramadu, kemudian Gedung Cowek sampai dan mau sada kembali lagi ke Residen Sudirman, jauhnya 50 km selama misal 1 jam. Berarti kecepatannya kelajuannya yang dia tempuh berapa kelajuannya? Kelajuannya yang dia tempuh adalah 50 dibagi 1 jam. 1 jam berapa menit? 60 sekon, kemudian 60 sekon berapa detik? 3600 sekon. Nah, jadi 50 dibagi 3600 sekon. Itu kecepatannya. Ya, anak-anak. Tapi 50 km itu harus dijadikan meter dulu supaya enak. Kalau 50 km ya dibagi dengan jam. Nah, kalau jam ya tetap aja. Contoh dari Kristina tadi menempuh jarak 50 km dan waktu 1 jam, berarti kelajuannya 50 dibagi 1 jam. Berarti tetap 50. Hasilnya 50, ngerti ya? 50. Saya diinjeng sama Pak Thomas, kangen sama Pak Thomas ya, itu ada ya, oke, gitu ya. Jadi, nah sedangkan sekarang perpindahan itu dari titik awal sampai dengan titik akhir sejauh 50 meter. Kenapa? Dari 100 dikurangi 50, ya kan? 50 meter perpindahan. Maka 50 meter itu dibagi dengan waktu tadi yang 25. Nah, tadi kalau Kristina jaraknya dari rumahnya Kristina sampai dengan sekolah cuma 8 meter selama 1 jam, berarti kecepatannya 8 km dibagi 1 jam. Cuma 8 km per jam. Ya, ngerti ya? Jadi itu adalah perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Nah, mungkin sampai di sini dulu anak-anak. Pertemuan kita membahas tentang jarak dan perpindahan serta gerak. Akan saya lanjutkan dengan pertemuan lagi berikutnya. Jangan lupa nanti dilihat kalian bisa belajar di channel YouTube Pak Pitra. Kalian absennya ketika absen ini itu di komen di bawahnya ya, absen dengan nama sama kelas dan nomor absen, nama absen dan nomor kelas berapa, jelas ngerti, 8A atau 8B ya. Jadi di komen di bawahnya, nanti Pak Pitra akan melihat siapa saja yang sudah melihat dan siapa saja yang sudah absen di pelajarannya Pak Pitra. Jelas ya, ngerti ya, dan jangan lupa subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. See you.